Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi, mahasiswa dari UPBJJ Bogor. Dengan nomor induk mahasiswa 051110693. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari pemrograman berbasis desktop. Di tugas satu ini, tugasnya adalah saya diarahkan untuk membuat sebuah program yang dimana programnya ini adalah program input menu restoran dan pemesanan. Aplikasi tersebut itu memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama tadi input menu restoran, yang kedua adalah pemesanannya. Nah, ada pun beberapa poin-poin tugas ya, total ada 4. Yang pertama tadi input menu restoran, yang kedua itu pemesanan, yang ketiga menghitung total biaya, yang keempat adalah mencetak struk pemesanan. Nah, di sini untuk pengerjaan praktiknya, saya menggunakan Visual Studio Code dan bahasa pemrogramannya adalah Java. Yang pertama, input menu restoran. Input menu restoran ini program diharuskan memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Disimpan dalam sebuah array. Setiap menunya itu memiliki nama, harga, dan kategori. Pemesanannya, yang kedua adalah pemesanan. Pemesanan dengan aturan ya. Aturannya adalah program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan minuman berdasarkan daftar menu yang telah disajikan. Yang ketiga, program harus dapat bisa untuk menghitung biaya dan juga hasil akhirnya adalah mencetak struk pesanan. Adapun untuk petunjuknya adalah atau aturannya ya untuk pengerjaan tugas ini adalah saya diharuskan untuk membuat dua buah kelas. Yang pertama adalah kelas menu, yang kedua adalah kelas main. Nah, kelas menu ini berisi menu makanan dan minuman dan atribut-atributnya. Nah, juga dengan minimalnya adalah 4 menu. Selanjutnya adalah membuat kelas dengan nama main, yang dimana pada kelas ini ya berisikan metode dan juga sintaks dan juga function gitu ya untuk menampilkan daftar menu, terus menerima dan mengolah pesanan dari usernya. Juga yang terakhir adalah juga poin-poin selanjutnya adalah format harus menampilkan data menu berdasarkan kategori yang dikelompokkan. Selanjutnya adalah penggunaan array dalam mengelola menu restoran. Juga selanjutnya adalah menggunakan struktur keputusan. Jadi user nanti diberikan cara untuk keputusan kayak menunya ditambah atau tidak, dikurang atau tidak gitu. Totalnya berapa. Juga tidak menggunakan struktur pengulangan dan menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Baik. Langsung saja pada praktiknya. Di sini saya akan membuat file baru ya, karena dimintanya adalah membuat dua kelas yaitu main dan menu, maka saya akan membuat main.java. Yang pertama, selanjutnya adalah saya akan membuat menu.java. Nah, di menu dan main ini, saya yang pertama kalinya akan menambahkan menu dulu. Oke, untuk menunya, di sini saya akan decide bagian main. Oke, masuk ke bagian class main. Sini saya akan membuat terlebih dahulu untuk bagian mainnya ya. Ya, untuk pengerjaannya sudah selesai dilakukan. Berikut adalah tutorialnya yang sudah dikerjakan seperti ini. Pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan saja fungsinya. Namun sebelum itu kita coba
Oke, masih error ya. Saya coba satu-satu dulu cek apa saja yang error. Ya, setelah tadi dilakukan troubleshoot, rupanya tadi saya ada kesalahan dalam desain menunya ya. Sehingga main ketika pada kelas main ini dipanggil untuk kelas menunya, rupanya tadi saya belum mengganti bagian string dan integer pada bagian private-nya ini saja. Jadi setelah saya rubah di sini dan lalu saya sesuaikan lagi pada kelas mainnya, sekarang sudah sukses ya. Oke, dari untuk itu sekarang akan lanjut kepada bagian penjabaran soalnya. Ya, setelah tadi selesai saya kerjakan untuk pembuatan kelas main dan kelas menu ini, di sini saya akan mencoba menjabarkan sedikit terkait apa yang telah saya lakukan atau yang telah saya buat terhadap kelas-kelasnya. Di sini untuk yang kelas menu ini, saya menambahkan sesuai namanya. Pada kelas menu ini adalah berisi kelas model atau data kelas. Fungsinya ini hanya sebagai penyimpanan data saja untuk beberapa menu yang nantinya akan diambil seperti nama, harga, dan kategori. Di bagian ini tidak ada logika bisnis. Di sini hanya tersedia atribut dan getter untuk akses datanya dari luar. Nah, akses datanya dari luar yang tadi saya jelasin itu ya nanti akan dipanggil di bagian main ini. Di sini bakal dipanggilnya untuk menu Java ini. Jadi di sini saya cuma nambahin ada nama, harga, dan kategori sesuai yang dijabarkan pada tugas, yaitu di sini saya diperlukan untuk memisahkan antara menu dan juga utamanya. Nah, untuk codingan utamanya gitu kasarnya bahasanya seperti itu ada di bagian kelas main ini. Nah, di bagian kelas main ini di barisan awal di sini saya melakukan import library, yaitu import library ini fungsinya untuk input pengguna atau ya usernya ketika akan melakukan running pada aplikasi ini itu dia nge-trigger scannernya. Lalu untuk format angka-angka nanti yang akan muncul di sini saya menggunakan package decimal format ya yang sudah tersedia di Java-nya. Selanjutnya di sini saya menambahkan array statis. Ini adalah array statis yang berisi 8 menu ya. Saya di sini menambahkan 8 menu dengan jenis-jenis menunya seperti nasi padang, goreng, dan sebagainya dengan harga yang tertera juga dengan kategori-kategori yang sudah tertera. Nama harga kategori ini yang tadi, nama harga dan kategori ini telah kita tambahkan tadi pada menu ya, pada kelas menu sebelumnya. Nah, yang telah ditambahkan sebelumnya ini disebutnya adalah hardcode. Jadi bukan diinput saat runtime atau saat di bagian kelas main ini. Selanjutnya, setelah saya membuat objek array sebanyak 8 objek, selanjutnya saya di sini menambahkan daftar menu. Nah, daftar menu ini ditampilkan ke layar ya, seperti yang tertera pada code-nya, itu system out print line daftar menu makanan. Nah, ini akan muncul nanti ketika usernya melakukan akses terhadap aplikasi ini. Jadi nanti bakal muncul tuh di interface-nya si user keterangan daftar menu makanan gitu. Selanjutnya di bawahnya saya menambahkan function atau sintaksis, yaitu ya makanan-makanannya gitu, pemanggilannya. Di sini saya menggunakan looping sederhana sih. Looping sederhana ini untuk tampilan saja. Nah, ini tidak melanggar aturan tugas ya, yang dimana aturan tugas adalah diusahakan tidak menggunakan perulangan. Namun perulangan ini digunakan hanya untuk nge-trigger si daftar menu makanannya aja, bukan secara keseluruhan. Ketika misalkan memilih makanan apa akan diulang kemana, tidak. Ini hanya untuk perulangan di bagian makanan dan minumannya saja, bukan di outputnya, hanya di logiknya saja yang saya set untuk perulangan ini. Nah, selanjutnya adalah setelah memasang perulangan untuk bagian makanan dan minuman, di sini saya menambahkan input pesanan. Input pesanan itu 4 kali sesuai dengan yang dijelaskan pada tugas gitu. Maksimalnya adalah 4 kali, tidak menggunakan perulangan. Jadi ya ketika si usernya input lebih dari 4 ya otomatis programnya akan selesai, akan muncul outputnya langsung gitu.
Yang dimana ini sesuai dengan syarat dari tugas, tidak boleh melakukan perulangan. Nah, ini di outputnya saya tidak pasangkan perulangan. Jadi ketika lebih dari 4 ya sudah gitu. Akan muncul resultnya atau outputnya akan keluar. Selanjutnya di sini saya menjelaskan variabel untuk menyimpan total harga sementara. Variabel ini berfungsi untuk menandai dulu nih apakah ada minuman, lalu jika ada ya nanti akan ke-trigger tuh promosi buy one get one. Nah, Bogo ini saya beri nama Bogo karena ya ini artinya buy one get one gitu. Bogo ini tuh. Nah, itu aja sih. Untuk bagian utama logikanya ada di sini. Ya. Karena seperti yang dijelaskan pada tugas, gimana jika ditambah diskon, ditambah potongan, ditambah biaya layanan, juga ditambah buy one get one, itu akan seperti apa logikanya. Nah, di sini adalah bagian logika utama prosesan pemesanannya. Jadi semuanya itu menggunakan conditional statement tanpa loop. Di sini ada dengan diskon 10% jika subtotalnya lebih dari 100.000, nanti get one-nya akan ke trigger berarti satu minuman. Nah, jika subtotalnya lebih dari 50.000 dan ada minuman, maka pajak 10% adalah harga setelah promonya nanti. Udah, di bagian terakhir ini adalah percetakan struk pembayarannya. Jadi ya seperti yang tertera di sini, ini hanya function untuk menunjukkan interface pada usernya. Seperti banyak menggunakan sintaksisnya adalah system out print line. Nah, memang ini di bagian untuk men-trigger hasil-hasil ketika runningnya nanti. Oke, tanpa berlama-lama di sini saya coba akan langsung melakukan running ya terhadap apps-nya. Ya, di sini saya akan coba run. Oke. Sesuai ya, pada daftar menu sudah tersedia makanan, nasi padang, goreng, sate ayam, bakso, dan minumannya dengan harga yang terjangkau. Kita coba seperti yang terlampir pada tugas adalah untuk nomor 1, input menu restoran sudah tersedia dengan makanan, minuman, dan beserta harga. Oke, yang kedua adalah pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditentukan. Juga dapat menyertakan jumlahnya. Kita coba menu nomor 1, kita pesan goreng, jumlahnya 1. Nomor 2-nya adalah es teh manis, jumlahnya 1. Nomor ketiganya adalah bakso, 1. Nomor keempatnya tidak. Oke, subtotalnya adalah seperti ini. Oke, kita baca pada tugas. Yang ketiga adalah program harus dapat menghitung total biaya pesan berdasarkan item-item yang dibeli dari jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10%, dan total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Oke. Ini adalah output jika pesanan di bawah 100.000 ya. Nah, gimana kalau misalkan kita coba untuk pesanan di atas 100.000, apakah untuk diskonnya akan ke-trigger? Kita coba running kembali. Dari nomor menunya juga kita coba nasi padang, kamu dengan jumlahnya 10 deh. Nomornya es teh manisnya 5, jumlahnya 10. Nah, sini saja 4 kali karena maksimal 4. Subtotalnya adalah segini. Ini adalah struknya. Nasi padang kali 10, 150.000, es teh manis 10, 50.000, subtotalnya adalah 300.000. Dipotong diskon 10%, 30.000, promo buy one get one-nya 5.000. Nah, setelah promo jadi seperti ini. 265.000, pajaknya 26.000, biaya pelayanan 20.000. Dengan total 311.000. Oke. Jadi itu saja untuk penugasannya. Untuk nomor 3 sudah valid bahwa diskonnya sudah tertrigger jika biaya keseluruhannya lebih dari 100.000. Juga penawaran
beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan lebih 50.000. Struk juga sudah tersedia di sini ya. Oke, baik. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rafi dengan nomor induk mahasiswa 051110693. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.